Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan optimalisasi seleksi P3K baik tahap 1 maupun tahap 2 gitu ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Jadi kabarnya seluruh honorer baik kodenya R1, R2, R3 hingga R4 yang artinya sudah mengikuti seleksi P3K tahap 1 ataupun tahap 2 semuanya masih punya kesempatan untuk mengisi kekosongan formasi P3K dalam bentuk optimalisasi gitu ya. Jadi pegawai di PKN atau pejabat di PKN memastikan bahwa yang bisa mengisi optimalisasi itu bukan hanya honorer yang masuk dalam database PKN saja, tetapi semua honorer yang mengikuti seleksi P3K masih punya peluang untuk masuk dalam optimalisasi. Yang penting mengikuti seleksi P3K baik tahap 1 maupun tahap 2. Tetapi yang perlu diingat bahwa optimalisasi ini diisi berdasarkan prioritas. Artinya yang paling prioritas adalah mereka yang punya peluang paling tinggi mengisi optimalisasi selama jabatan, tingkat pendidikan, dan hal-hal lainnya itu sama. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan informasi optimalisasi pengisian formasi kosong seleksi P3K formasi tahun 2024 ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan optimalisasi P3K tahap 2 ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya R1 hingga R4 masuk optimalisasi P3K tahap 2. Jawaban PKN cespleng. Kita coba bacakan ya. Honorer R1 hingga R4 yang tidak lulus formasi P3K 2024 tahap 1 galau. Mereka khawatir tidak akan diselesaikan pemerintah di tahun ini. Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pendidikan Menengah Jawa Tengah, Nazif Eko Nugroho mengatakan, guru R1D atau guru swasta lulus Passing Grade P3K 2021 sangat berharap diakomodasi dalam P3K tahap 2. Mudah-mudahan masuk optimalisasi ya, biar teman-teman R1D bisa tenang juga. Apalagi mereka ini sudah lama lulus passing grade P3K 2021. Kata Nazif Eko kepada CPNN Jumat 6 Juni 2025. Merespon hal tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN Suharmen menyampaikan, honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K 2024 tahap 1 dan 2 tetapi tidak lulus formasi masih punya kesempatan kedua. Kesempatan kedua ini melalui mekanisme optimalisasi. Optimalisasi diberlakukan setelah pengumuman kelulusan P3K 2024 tahap 2. Kata Deputi Suharmen kepada CPNN secara terpisah. Apakah optimalisasi itu hanya untuk honorer yang masuk database PKN? Deputi Suharmen menyatakan tidak. Pemerintah memberikan kesempatan kepada semua honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K 2024. Tidak ada batasan hanya untuk honorer database. Walaupun masuk database PKN, tetapi bila tidak ikut seleksi P3K 2024, tidak bisa masuk optimalisasi, tegasnya. Lebih lanjut dijelaskan, sesuai keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 348 Tahun 2024, dan Kemenpan-RB Nomor 349 Tahun 2024, maka optimalisasi dilakukan bagi seluruh peserta seleksi P3K 2024 baik tahap 1 maupun tahap 2 yang belum mendapatkan formasi P3K penuh waktu. Penentuan kelulusannya dengan perankingan sesuai urutan status prioritas dari masing-masing peserta yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dengan formasi yang akan dioptimalisasi. Skala prioritas tetap diberlakukan saat penentuan kelulusan jalur optimalisasi ya.
Jadi honorer yang masuk skala prioritas jangan khawatir tersingkir, ucapnya. Nazif Eko menyambut positif kebijakan BKN ini karena bisa menyelesaikan semua honorer peserta P3K tahap 1 khususnya R1D. Ini kabar yang menggembirakan bagi kawan-kawan R1D Dikmen Jateng yang jumlahnya cukup banyak. Mudah-mudahan segera terrealisasi, pungkas Nazif Eko. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan optimalisasi P3K tahap 2 yang kabarnya semua peserta seleksi P3K baik tahap 1 maupun tahap 2 dengan status R1 hingga R4 mereka semuanya masih punya kesempatan untuk bisa masuk dalam optimalisasi. Artinya yang bisa masuk optimalisasi P3K bukan hanya yang masuk database BKN saja, tetapi semuanya masih punya peluang. Tetapi walaupun sudah masuk database BKN, kalau tidak ikut seleksi P3K tentunya tidak punya kesempatan untuk masuk optimalisasi. Sehingga syarat utamanya adalah harus mengikuti seleksi P3K baik tahap 1 maupun tahap 2. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.